Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, ketika kami datang di hadapan-Mu, biarlah hati kami terbuka. Dan biarlah telinga kami boleh mendengarkan suara Tuhan yang kembali berbicara kepada kami. Ya Tuhan, kami berdoa biarlah kebenaran firman-Mu yang boleh memerdekakan kami. Kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Dan firman-Mu yang boleh menuntun kami hari ini. Supaya kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Supaya ada kekuatan yang baru tiap-tiap kali kami datang dan menerima kebenaran firman dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari Mazmur 109 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-31. Mazmur 109 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-31. Saudara-saudara, saya hanya akan membacakan beberapa bagian saja dari Mazmur ini. Mari kita sama-sama memperhatikan di Alkitab kita masing-masing. Saudara, saya akan membacakan ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ya Allah, pujianku, janganlah berdiam diri. Saya akan bacakan ayat yang ke-21. Tetapi Engkau, ya Allah, Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena nama-Mu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setia-Mu yang baik. Ayat 26, tolonglah aku, ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu. Saudara-saudara, kalau kita boleh renungkan bersama-sama, sungguhkah Allah kita itu adalah Allah yang setia? Saudara, apakah hari ini kita sungguh-sungguh mengamini, meyakini, dan mengimani bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah? Saudara-saudara, di manakah Tuhan ketika kita terluka? Saudaraku, di manakah Allah ketika kita disakiti? Di manakah Allah ketika kita merasakan penderitaan yang begitu berat menekan hidup kita? Saudara-saudara, Mazmur Daud di ayat yang pertama, dia berseru kepada Tuhan, ya Allah, pujianku, janganlah berdiam diri. Ya Tuhan, jangan diam aja dong. Ya Tuhan, lakukan sesuatu dong. Aku di dalam keadaan yang susah. Saudara, pemazmur menggambarkan bagaimana dia terluka. Dia berkata dia diomongin orang. Dia berkata bahwa orang-orang menyerang dia. Dia juga berkata bahwa orang-orang memerangi dia. Orang-orang menuduh dia. Bahkan saudara-saudara, apa yang dia lakukan sepertinya tidak berbalik yang baik kepada dia. Dia mendoakan orang lain, tetapi malah dia dituduh. Ketika dia berbuat baik kepada orang lain, malah dia dibalas dengan kejahatan. Ketika dia berbuat kasih, dia memberikan kasih kepada orang lain, malah saudara-saudara yang ada adalah kebencian dari orang-orang yang dikasihinya. Sehingga saudara-saudara dia berkata sama Tuhan, Tuhan, jangan berdiam diri aja. Tuhan, lakukan sesuatu. Aku ini diomongin orang, aku ini diserang sama orang. Aku ini loh mengalami ketidakadilan dari musuh-musuhku. Saudara-saudara, apa yang menjadi ungkapan hati Daud ketika dia kemudian terluka? Saudara-saudara, dia berseru kepada Tuhan di dalam doanya. Dan saudara, bagi saya, ungkapan doa ini adalah suatu hal yang sangat manusiawi walaupun terasa kejam, saudara, doanya Daud.
Mengapa saudara? Karena dia berkata, Tuhan kalau bisa ada orang fasik yang lebih kejam, yang berbuat kejam kepada dia supaya dia tahu rasanya dikejamin seperti apa. Tuhan kalau bisa tuh ya, mati aja dia. Mati aja dia. Supaya anak-anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda. Kalau bisa, kalaupun dia kesusahan, kesulitan, jangan ada orang yang nolongin dia. Biar dia menderita. Karena dia itu tidak pernah nunjukkan kasih. Karena dia tuh suka sama kutuk. Karena itu dia suka mengutuk orang lain. Karena itu biar kutuk itu jadi pakaiannya aja. Biar kutuk itu seperti air yang merembes di badannya. Saudara-saudara, betapa ini doa yang luar biasa saudara ya. Sepertinya kejam sekali pemazmur ini. Tapi saudara-saudara, bukankah ini ingin menggambarkan betapa pemazmur di dalam keadaan yang begitu sulit, begitu menderita, begitu terluka, begitu sakit hati, dia begitu dipojokkan, dia dikhianati dan diperlakukan tidak adil. Sehingga saudara sebagai manusia, hal-hal seperti ini pula yang mungkin kita juga rasakan, bukan? Kalau bisa orang yang menyakiti saya pun, kalau boleh mengalami hal yang sama supaya dia tahu rasanya. Dan saudara-saudara, pemazmur memohon kepada Tuhannya, kepada Allahnya, kepada Allah yang adalah pujiannya, supaya Allah ini bertindak, lakukan sesuatu. Supaya Allah tuh jangan diam-diam aja. Karena sepertinya pemazmur merasa, kok Tuhan diam aja sih? Kok Tuhan gak melakukan sesuatu bagi dia? Saudara, kita punya Allah yang berdiri di samping kita. Dan Allah itu adalah Allah yang setia. Dan Allah itu adalah Allah yang bertindak bagi saudara dan saya. Yakinlah bahwa apapun yang sedang engkau alami, kekecewaan, pengkhianatan, sakit hati yang engkau alami hari ini, Allah itu tidak akan tinggal diam. Dia sedang mengerjakan sesuatu di dalam hatimu. Dan hari itu akan datang ketika saudara dan saya pun akan mengangkat tangan dan berkata, aku bersyukur kepada Allah yang bertindak di dalam hidupku. Aku bersyukur kepada Allah yang kesetiaannya baik bagi aku, bagi anak-anakku, bagi suamiku, bagi gerejaku. Allah itu Allah yang setia. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan yang berdiri di sebelah kanan kami, berjalan bersama dengan kami, dan selalu ada beserta dengan kami. Dan kami yakin Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang akan bertindak di dalam seluruh kehidupan kami. Ketika kami menjadi lemah, Tuhan, ketika kami menjadi kecewa ya Tuhan, ketika kami mulai tawar hati ya Tuhan, dan ketika mungkin kami merasa putus asa, kami berteriak kepada Tuhan. Maka Tuhan dengarkanlah doa kami. Dan kembali kami boleh mengalami kasih setia Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.